Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Siti Aisyah. Saya dari kelas 10 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem hutan. Ekosistem hutan dijuluki sebagai paru-paru dunia karena hutan memiliki peranan sangat penting, yaitu untuk menjaga kelestarian bumi. Hutan juga dijuluki sebagai parameter untuk mengetahui apakah bumi ada kerusakan atau tidak. Kalian tahu nggak sih komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam hutan? Ya, komponen terbagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik yang terdapat di dalam hutan itu ada tumbuhan, pepohonan, bunga-bunga, semut, dan makhluk-makhluk kecil lainnya. Komponen abiotik yang terdapat di dalam hutan itu ada tanah, air, udara, dan sinar matahari. Simbiosis apa saja sih yang terjadi di dalam ekosistem hutan? Simbiosis adalah interaksi antara makhluk hidup berbeda jenis dalam satu tempat dan waktu tertentu yang hubungannya sangat erat. Simbiosis terbagi menjadi tiga: simbiosis komensalisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup. Makhluk hidup pertama mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup kedua tidak dirugikan dan juga tidak mendapat keuntungan. Contoh dari simbiosis ini adalah hubungan antara tumbuhan anggrek dengan batang pohon yang tinggi. Pada hubungan ini, tumbuhan anggrek memperoleh keuntungan karena lebih mudah mendapat cahaya matahari, sedangkan pohon tinggi tidak dirugikan, juga tidak diuntungkan dengan keberadaan anggrek tersebut. Yang kedua adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah suatu kehidupan simbiosis yang saling menguntungkan dan biasanya satu sama lain tidak bisa hidup mandiri. Contoh simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dengan bunga. Pada kupu-kupu dan bunga sepatu terjadi simbiosis mutualisme karena kedua organisme ini saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapat makanan berupa nektar yang dihisap dari bunga, dan bunga kembang sepatu sendiri terbantu dalam proses penyerbukan. Ini juga mirip pada interaksi antara lebah dan bunga. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Pihak yang mendapat keuntungan disebut parasit, sedangkan pihak yang dirugikan disebut inang. Berbagai organisme penyakit yang hidup pada tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan bersifat parasit. Contoh dari simbiosis ini adalah hubungan antara benalu dan tanaman inang, seperti pohon mangga. Benalu yang hidup penumpang pada tanaman mangga mendapatkan makanan dan perlindungan dari tanaman mangga, sedangkan tanaman mangga dirugikan karena sari makanannya diambil oleh benalu. Nah, itulah contoh dari simbiosis yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, lalu masalah apa saja sih yang terjadi di dalam ekosistem hutan ini? Masalah yang terjadi di dalam ekosistem hutan ini yaitu banyaknya sampah-sampah dan hutan yang tidak terawat. Lalu penyebab apa saja sih yang terjadi karena kerusakan ekosistem hutan ini? Contohnya, 1. Kurangnya kesadaran para warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan juga tidak adanya gotong royong untuk membersihkan sampah-sampah di sekitar hutan ini. Solusinya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan harus adanya daur ulang dari para warga sekitar agar sampah-sampah di sekitar hutan tidak berserakan. Saya berikan adalah dengan melakukan adanya kerja bakti antara para warga untuk membersihkan lingkungan di sekitar hutan agar hutan tidak rusak dan tidak terbengkalai. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini adalah kita sebagai manusia seharusnya tidak membuang sampah sembarangan dan harus menjaga hutan dengan sebaik mungkin. Karena hutan merupakan paru-paru bumi, jika tidak ada hutan, maka oksigen pun akan berkurang. Jadi, kita sebagai manusia seharusnya menjaga dan tidak merusak hutan, karena hutan sangat penting bagi kehidupan manusia. Sekian.